Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, video ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu logika yang diampu oleh Bapak Ihsan Kamil Sahri. Dalam video saya ini akan membahas 4 hal yang berhubungan dengan ilmu logika. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari logika, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah atau logika akademis. Yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat terkait definisi dan cara membuatnya. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian dari hodiah dan bagian-bagian sederhananya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara membuat penyimpulan. Langsung saja. Pengertian logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Teman-teman, perlu kita ketahui, logika sebagai ilmu pengetahuan adalah objek materialnya yang berpikir dengan penalaran. Dan objek formal logika adalah yang ditinjau dari ketepatannya. Nah, logika di sini dibagi menjadi 2 macam, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah atau logika akademis. Langsung saja, logika alamiah adalah logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, lurus, sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Contohnya, apabila air dipanaskan, maka air akan menguap ke udara. Nah, yang kedua yaitu tentang logika ilmiah atau logika akademis. Logika akademis adalah cara berpikir yang tepat dan teratur sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Maka logika ilmiah ini akan membuat akal budi seseorang bekerja secara lebih tepat, lebih cermat, teliti, dan lebih lurus. Contohnya, manusia mampu untuk bernafas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Logikanya, jelas pernyataan tersebut tidak benar. Nyatanya, manusia tidak dapat bernafas di dalam air karena paru-paru kita tidak dapat memisahkan serta menyerap O2 dari dalam air. Desain paru-paru manusia ini memang diperuntukkan untuk menyerap udara, bukan menyerap air. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang definisi dan cara membuatnya. Definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan dan merupakan konotasi. Tugas definisi adalah untuk menjelaskan pengertian kata yang terjadi agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penggunaan kata tersebut. Mendefinisikan adalah menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya, serta dapat membedakan kata lain yang menunjukkan objek yang lain pula. Teman-teman, definisi juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menjelaskan atau mengartikan objek ilmu pengetahuan secara jelas. Ada beberapa cara untuk membuat definisi. Yang pertama yaitu harus singkat, tetapi tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Yang kedua yaitu tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga yaitu definisi pasti general atau umum. Dan yang keempat, definisi tidak boleh memakai kalimat metafor atau ibarat atau kata figuratif dan tidak boleh menggunakan perkataan ghaib atau samar. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian hodiah dan bagian-bagian sederhananya. Perlu kita ketahui definisi dari hodiah sebelum kita membahas lebih lanjut. Hodiah adalah pernyataan sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah.
Nah, dari kemungkinan tersebut, teman-teman, kita bisa mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam qadiyah juga terdapat maudu, yaitu subjek, terdapat juga mahmul, yaitu predikat, dan terdapat juga robita, yaitu penghubung dengan rumus. Qadiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah adalah ada atau tidaknya hubungan antar qadiyah. Qadiyah syartiyah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu qadiyah syartiyah mutasil. Qadiyah syartiyah mutasil ini diartikan dengan ada atau tidaknya kelaziman atau hubungan di antara dua qadiyah. Dalam qadiyah ini terdapat maujibah dan salibah. Maujibah yaitu yang positif dan salibah yaitu yang negatif. Contohnya, yang maujibah, jika setiap senter menyala, maka ruangan akan terang. Dan yang salibah yaitu tidaklah jika kakak beristirahat akan kelelahan. Nah, ini adalah bagian yang kedua, yaitu qadiyah syartiyah mufasil. Diartikan dengan tidak adanya hubungan di antara dua qadiyah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat juga maujibah dan salibah, yaitu positif dan negatif. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yaitu maujibah. Ada kalanya seseorang itu senang dan ada kalanya seseorang itu sedih. Dan yang kedua yaitu salibah. Tidaklah ada kalanya ibu itu memasak atau mandi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari qadiyah, yaitu qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah adalah qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum yang tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Dalam qadiyah hamliyah ini terdapat maujibah dan salibah, seperti qadiyah syartiyah yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi dalam qadiyah ini terdapat kulli dan juz'i. Kulli itu sebagai semua dan juz'i diartikan sebagai sebagian. Contohnya, semua api itu panas. Yang juz'i, sebagian laki-laki memakai sarung. Sedangkan contoh dari salibah atau yang negatif, yang pertama yaitu yang kuli. Tidaklah semua petani suka berkebun. Dan yang kedua sebagai juz'i yaitu sebagian minuman tidak enak rasanya. Nah, ini adalah penjelasan saya yang terakhir, yaitu tentang penyimpulan dan cara membuatnya. Penyimpulan dibagi menjadi dua macam, yaitu penyimpulan langsung dan tidak langsung. Penyimpulan langsung sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu oposisi. Oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda di antara kuantitas dan kualitasnya. Nah, oposisi juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu oposisi kontradiktoris. Oposisi kontradiktoris yaitu oposisi yang bertentangan, merupakan hubungan antara dua proposisi dengan subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda kualitas dan kuantitasnya. Nah, yang kedua yaitu oposisi kontraris. Oposisi kontraris yaitu oposisi yang berlawanan, merupakan dua proposisi universal dengan subjek dan predikatnya yang sama, tetapi berbeda kualitasnya. Sedangkan bagian oposisi yang terakhir yaitu oposisi subaltemasi. Subaltemasi ini adalah oposisi bawahan yang merupakan hubungan yang terdapat dua proposisi dengan subjek dan predikatnya yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Nah, contoh dari oposisi, semua mahasiswa Owinsa adalah mahasiswa aktif. Baim adalah mahasiswa Owinsa yang tidak aktif. Jadi, kesimpulannya, tidak semua mahasiswa Owinsa adalah mahasiswa aktif. Nah, bagian yang kedua yaitu kontraposisi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dari proposisi
yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Yang ketiga yaitu inversi adalah suatu proses penyimpulan langsung dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu konversi, yaitu sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah proposisi yang ditukar balik tempatnya. Contohnya, P. Cabai terasa pedas, Q. Cabai terasa manis. Konversinya, jika cabai terasa pedas, maka gula terasa manis. Inversinya, jika cabai tidak terasa pedas, maka gula tidak terasa manis. Nah, kontraposisinya, jika gula tidak terasa manis, maka cabai tidak terasa pedas. Sedangkan penyimpulan tidak langsung dibagi menjadi 3 jenis, yaitu argumen kumulatif. Argumen kumulatif ini diartikan sebagai pemikiran yang berdasarkan pada alasan-alasan yang merujuk pada fakta yang sama sebagai satu-satunya penjelasan. Yang kedua yaitu induksi, yaitu pemikiran tidak langsung yang bergerak dari bagian khusus ke dalam bagian yang umum. Yang ketiga yaitu deduksi. Diartikan sebagai pemikiran tidak langsung yang bergerak dari bagian yang umum ke bagian yang khusus. Contohnya, semua makhluk hidup memerlukan hidung untuk bernafas. Manusia adalah makhluk hidup. Semua manusia membutuhkan hidung untuk bernafas. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.